Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik yang baru, yaitu integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Sebelumnya, mari kita coba mereview kembali topik mengenai integral fungsi satu variabel. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, untuk integral fungsi satu variabel dengan domain bilangan real pada interval tertutup a, b, apabila interval tersebut dibagi oleh n mendekati tak hingga, maka akan diperoleh limit n mendekati tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi bintang delta x. Nilainya akan sama dengan integral tentu dengan batas bawah A dan batas atas B dari fungsi fx dx. Nah, ini adalah definisi dari integral fungsi satu variabel atau integral lipat 1. Sekarang kita lihat pada integral fungsi dua variabel. Pada pembahasan untuk integral fungsi dua variabel atau integral lipat 2, dengan domain berupa bidang R sama dengan interval tertutup A, B kali interval tertutup C, D. Apabila interval pada bidang tersebut dibagi oleh M dan N, di mana M dan N tersebut masing-masing mendekati tak hingga, maka akan kita peroleh integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi fx, y dA. Nilainya akan sama dengan limit dari m, n mendekati tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n. Dan sigma j sama dengan 1 sampai n dari fungsi fxij bintang, yij bintang delta a. Di mana limit jumlah riemann tersebut dapat kita buat dalam integral lipat 2 dengan batas integral yang pertama yaitu dari A sampai B dan batas pada integral yang kedua yaitu dari C sampai D dari fungsi fx, y dy dx. Jadi ini adalah pengertian pada integral fungsi dua variabel, di mana jika digambarkan dalam grafik, fungsi dua variabel itu digambarkan seperti permukaan yang berwarna biru ini, dan daerah R itu adalah daerah yang berada pada bidang XY, yang memiliki selang tertutup A, B pada sumbu X, dan selang tertutup C, D pada sumbu Y. Dari review terhadap integral fungsi satu variabel dan fungsi dua variabel sebelumnya, kita coba lihat integral fungsi tiga variabel. Pada integral fungsi tiga variabel atau yang disebut dengan integral lipat 3, di mana domainnya berupa ruang berbentuk balok B, yaitu bilangan real X, Y, Z, di mana X-nya berada pada interval tertutup A sampai B, dan Y-nya berada pada interval tertutup C sampai D, serta Z-nya berada pada interval tertutup R sampai S. Jadi pada fungsi tiga variabel, domainnya itu berupa ruang. Nah, di mana ruang tersebut digambarkan berbentuk balok. Balok tersebut dibagi atas kotak-kotak yang lebih kecil, sehingga akan diperoleh kotak BIJK, di mana BIJK itu sama dengan interval tertutup dari XI kurang 1, XI kali interval tertutup YJ kurang 1, YJ kali interval tertutup ZK kurang 1, ZK. Jadi jika digambarkan seperti ini, di mana balok BIJ
IJK adalah balok yang sangat kecil ukurannya. Dengan panjang delta Y, lebar delta X, dan tinggi delta Z. Maka akan kita dapati volume dari baloknya itu adalah delta V, sama dengan delta X kali delta Y kali delta Z. Sehingga akan kita peroleh penjumlahan Riemann lipat 3 berikut, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai L, kali sigma J sama dengan 1 sampai M, dan sigma K sama dengan 1 sampai N, dari fungsi f x IJK bintang, y IJK bintang, z IJK bintang, dikali dengan delta V. Apabila balok dibagi atas kotak-kotak kecil yang tak berhingga banyaknya, maka integral lipat 3 atas balok tersebut akan sama dengan limit jumlah Riemann berikut, yaitu integral lipat 3 atas ruang B fx, y, z dv sama dengan limit L, M, dan N mendekati tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai L, sigma J sama dengan 1 sampai M, sigma K sama dengan 1 sampai N, dari fungsi f x IJK bintang, y IJK bintang, z IJK bintang kali delta V. Apabila fungsi f x, y, z adalah fungsi yang kontinu dengan domain berupa balok B, di mana B-nya sama dengan interval tertutup A, B, kali interval tertutup C, D, kali interval tertutup R, S. Maka akan diperoleh integral lipat 3 atas balok B dari fungsi fx, y, z dv sama dengan integral lipat 3 dengan batas integral yang pertama, yaitu dari R sampai S, batas integral yang kedua dari C sampai D, batas integral yang ketiga dari A sampai B, dengan fungsi fx, y, z dx, dy, dz. Jadi kita dapati bahwa integral lipat 3-nya dengan urutan dx, dy, dz, di mana ini merupakan integral berulang dan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah variabel yang letaknya paling dalam. Jika kita perhatikan di sini, dx letaknya paling dalam, maka nanti fungsinya harus diintegralkan terhadap variabel x terlebih dahulu, di mana variabel x memiliki batas a sampai b. Setelah diintegralkan terhadap variabel x, kemudian diintegralkan terhadap variabel y, di mana variabel y memiliki batas dari c sampai d. Dan apabila telah diselesaikan integral terhadap variabel y, maka penyelesaian akhirnya adalah dengan mengintegralkannya terhadap variabel z, di mana variabel z memiliki batas R sampai S. Oke, untuk lebih memahami penjelasan terhadap integral fungsi 3 variabel atau integral lipat 3 pada balok, kita akan lihat contoh berikut ini. Tentukanlah integral lipat 3 atas balok B dari fungsi x, y, z kuadrat dv, di mana B berupa balok yang didefinisikan dengan B sama dengan x, y, z, di mana x-nya pada interval tertutup 0 sampai 1, y-nya berada pada interval tertutup dari negatif 1 sampai 2, dan z-nya berada pada interval tertutup dari 0 sampai 3. Kita akan coba selesaikan integral lipat 3 tersebut. Yang pertama, integral lipat 3 atas ruang B, x, y, z kuadrat dv.
Di mana jika kita perhatikan bahwa B-nya itu berupa balok, sehingga pada setiap integralnya sudah memiliki batasnya masing-masing. Yaitu untuk batas yang pertama dari 0 sampai 3, batas integral yang kedua negatif 1 sampai 2, dan batas integral yang ketiga dari 0 sampai 1 terhadap fungsi x, y, z kuadrat. Dengan variabel yang pertama kita integralkan terhadap x, kemudian terhadap y, dan yang terakhir terhadap z. Untuk urutan pengintegralan ini dapat diubah-ubah. Yang penting urutannya harus sesuai. Di mana jika kita perhatikan di sini, pada pengintegralan berulang ini yang harus dikerjakan pertama kali itu yang paling dalam, yaitu adalah dx. Jadi kalau dx kita lihat batas untuk x-nya itu dari 0,1 sesuai dengan yang diketahui di soal. Lalu dy. Untuk dy berarti nanti pada integral yang kedua batasnya adalah pada sumbu y, yaitu dari negatif 1 sampai 2. Lalu yang paling akhir itu adalah terhadap variabel z, di mana variabel z-nya diketahui itu batasnya dari 0 sampai 3. Berarti langkah yang pertama kita lakukan di sini adalah mengintegralkannya terhadap variabel x terlebih dahulu. Maka nanti akan kita dapatkan hasil integral terhadap variabel x, yaitu adalah x kuadrat yz kuadrat per 2. Jadi, fungsi x, y, z kuadrat kita integralkan terhadap variabel x. Di mana jika diintegralkan terhadap variabel x, maka y dan z dianggap sebagai konstanta. Jadi ini dia hasilnya, x kuadrat yz kuadrat per 2. Dengan batas bawah untuk variabel x-nya yaitu 0 dan batas atasnya 1. Nanti kita substitusikan x-nya dengan 1 untuk batas atas dan 0 untuk batas bawah. Nanti akan kita peroleh hasilnya yaitu adalah yz kuadrat per 2. Nah, dari ini kita lihat kembali bahwa fungsinya akan diintegralkan terhadap variabel y. Maka ini kita integralkan fungsi kita ini yz kuadrat per 2, kita integralkan terhadap variabel y, di mana z-nya nanti dianggap sebagai konstanta. Sehingga kita dapatkan nanti hasil integralnya yaitu adalah y kuadrat z kuadrat per 4. Gitu ya, hasil dari integral yz kuadrat per 2 kita integralkan terhadap y, di mana z-nya dianggap sebagai konstanta, hasilnya adalah y kuadrat z kuadrat per 4. Dengan batas bawah untuk variabel y-nya yaitu negatif 1, dan batas atasnya itu adalah 2. Kita substitusikan y pada fungsi kita ini dengan batas atas 2 dan batas atas negatif 1, maka nanti akan diperoleh hasilnya adalah 3z kuadrat per 4. Nah, fungsi yang terakhir ini kemudian kita integralkan terhadap variabel z. Ini adalah pengintegralan yang terakhir. Kita integralkan terhadap variabel z, maka akan kita peroleh hasilnya adalah z pangkat 3 per 4. Nah, z pangkat 3 per 4 ini kemudian kita substitusikan dengan z batas atas 3 dan z batas bawah 0. Nanti akan kita peroleh hasil akhirnya adalah 27 per 4. Jadi ini adalah contoh integral lipat 3 pada balok. Nah, untuk integral pada koordinat kartesius, ini nanti ada pembagiannya khusus. Ada integral lipat 3 pada balok, nanti juga ada integral lipat 3 pada ruang bukan balok. Jadi, kita tutup dulu sesi kali ini. Nanti sesi selanjutnya kita akan membahas tentang integral lipat 3 pada ruang bukan balok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.